Halo guys, kembali lagi ke channel Game Seru. Hari ini saya akan mereview game It Takes Two. Game ini langsung menarik perhatian berkat gameplay co-op yang inovatif dan desain level yang sangat kreatif. Setiap tahap permainan selalu menghadirkan mekanik baru yang membuat pengalaman bermain terasa fresh dari awal hingga akhir. Dan di video ini, saya akan membahasnya secara objektif. Game ini adalah action adventure co-op platformer, yang dimana dalam game ini pemain mengendalikan pasangan suami istri Cody dan May yang berubah menjadi boneka setelah sebuah kejadian magis. Mereka harus bekerja sama untuk kembali ke tubuh mereka sambil memperbaiki hubungan yang sedang retak. It Takes Two dikembangkan oleh Hazelight Studios dan diterbitkan oleh Electronic Arts. Proses pengembangannya memakan waktu sekitar 3-4 tahun dengan pengembangan yang dimulai sekitar tahun 2017 sampai 2018 setelah perilisan game A Way Out sebelum akhirnya dirilis pada 26 Maret 2021. Tim pengembangnya berjumlah sekitar 60-70 orang, tergolong tim menengah namun berhasil menghasilkan salah satu game co-op paling sukses sepanjang masa. Pengembang It Takes Two dari Hazelight Studios menghadapi tantangan besar dalam menciptakan gameplay co-op yang selalu terasa baru sepanjang permainan karena setiap level harus memiliki mekanik unik yang berbeda dari level sebelumnya. Oke, masuk ke review gamenya. Cutscene opening It Takes Two dimulai dengan memperkenalkan pasangan suami istri, Cody dan May, yang sedang mengalami masalah serius dalam rumah tangga mereka. Hubungan keduanya sudah tidak harmonis, sering bertengkar, dan akhirnya memutuskan untuk bercerai. Di tengah konflik tersebut, putri mereka, Rose, sangat terpukul mendengar keputusan orang tuanya. Karena sedih, Rose berbicara kepada dua boneka yang menyerupai Cody dan May sambil berharap keluarganya bisa kembali seperti dulu. Air matanya kemudian jatuh ke boneka tersebut dan memicu kejadian ajaib. Tanpa diduga, kesadaran Cody dan May berpindah ke dalam tubuh boneka itu. Saat menyadari apa yang terjadi, keduanya panik dan mencoba mencari cara kembali ke tubuh asli mereka. Mereka yang panik pun berakhir dengan saling menyalahkan satu sama lain. Namun mereka justru bertemu dengan sosok eksentrik bernama Dr. Hakim, sebuah buku terapi hubungan yang hidup. Dr. Hakim menyatakan bahwa sebelum bisa kembali normal, Cody dan May harus memperbaiki hubungan mereka yang rusak. Di area ini perlahan juga kita akan mempelajari gerakan dasar yang ada dalam game ini seperti berjalan, melompat, double jump, dash, dan juga interaksi lingkungan lainnya. Area rumah sendiri berfungsi sebagai tempat tutorial belajar yang alami. Pasangan tersebut akan memasuki area pertama yang penuh dengan peralatan dan juga benda rumah tangga yang berukuran raksasa karena tubuh mereka sekarang sangatlah kecil. Akan juga muncul puzzle yang mengharuskan kedua pemain bekerja sama dan juga memang hampir semua dari tantangan yang ada tidak bisa diselesaikan sendirian. Cody dan May akan memperoleh alat yang berbeda, namun saling melengkapi. Disinilah konsep utama dari game akan mulai terasa, di mana setiap karakter punya peran yang unik. Mereka juga akan mulai bertemu dengan objek dan juga makhluk hidup yang menjadi ancaman dalam dunia kecil tersebut. Dari sinilah combat sederhana juga akan mulai diperkenalkan. Kita sebagai pemain juga perlu menggabungkan kemampuan antara Cody dan May untuk membuka jalur yang baru, maka komunikasi menjadi kunci paling utama dalam game It Takes Two ini. Kita akan masuk ke sebuah arena bernama The Shed, di mana pada area ini akan berujung pada boss fight yang menguji kerjasama dan juga penggunaan ability yang baru didapat. Setelah melewati tantangan awal, Cody dan May akan mulai memahami bahwa untuk bisa kembali normal, mereka harus menghadapi banyak ujian lainnya yang berkaitan dengan hubungan mereka. Setelah menyelesaikan area gudang, Cody dan May memasuki sebuah pohon besar yang menjadi markas dari sekelompok tupai. Dari sinilah dunia akan terasa semakin liar dan kreatif karena benda yang umumnya terlihat biasa kini tampak dalam ukuran yang dewasa. Mereka tanpa sengaja terseret dalam sebuah perang antara pasukan tupai dan juga tawon, yang dimana hal ini membuat Cody dan May harus membantu menyelesaikan konflik tersebut agar bisa melanjutkan permainan. Setiap area menghadirkan kemampuan unik yang berbeda dari area sebelumnya, di mana kita sebagai pemain akan dipaksa untuk terus beradaptasi karena mekanik lama yang ada dalam game tidak selalu digunakan lagi. Setelah melewati berbagai bahaya bersama, mereka akan mulai bekerja sama dengan lebih baik lagi. Meski memang masih sering adanya perdebatan, rasa saling percaya perlahan akan muncul kembali.
Kamar putri mereka sendiri berubah menjadi sebuah taman bermain fantasi yang penuh akan warna, di mana banyak level di area ini yang terinspirasi dari mainan dan juga imajinasi dari anak-anak. Puzzle dan lompatan juga mulai membutuhkan koordinasi yang lebih presisi, sehingga komunikasi antar pemain menjadi semakin penting. Cody dan May juga akan melewati berbagai area unik yang terasa seperti beberapa game berbeda dalam satu petualangan. Variasi gameplay memang menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam It Takes Two. Beberapa bagian dalam cerita juga mengingatkan mereka pada masa-masa bahagia saat hubungan mereka masih baik. Dari hal ini juga yang membuat tema keluarga dan hubungan terasa semakin kuat. Dr. Hakim sendiri terus memberikan terapi yang dimana ia akan muncul dengan cara yang terbilang kocak dan sering memaksa Cody serta May menghadapi masalah yang selama ini mereka hindari. Setelah melewati berbagai dunia fantasi, akhirnya keduanya mulai menyadari bahwa tujuan utama bukanlah hanya sekedar kembali ke tubuh manusia, melainkan mereka harus benar-benar bisa memperbaiki hubungan mereka jika ingin keluar dari kutukan tersebut. Untuk visual dalam game It Takes Two, visual menggambarkan dunia sehari-hari yang diubah menjadi petualangan fantasi, di mana benda biasa seperti gudang, pohon, bantal, mainan, dan taman diubah menjadi dunia raksasa karena Cody dan May berukuran sangat kecil. Hasilnya terasa kreatif dan penuh kejutan. Variasi visualnya terbilang luar biasa, di mana hampir setiap chapter memiliki identitas visual yang berbeda, sehingga kita seperti memainkan beberapa game berbeda dalam satu petualangan. Animasi karakter sangat hidup, di mana Cody dan May memiliki animasi yang ekspresif dan lucu. Emosi mereka mudah terbaca bahkan saat tidak berbicara. Untuk efek visualnya, Ability selalu punya feedback yang jelas. Setiap kemampuan baru memiliki efek visual yang mudah dipahami yang membuat kita langsung tahu kapan sebuah ability berhasil digunakan. Transisi gameplay yang halus. Perpindahan dari platforming, puzzle, balapan, hingga boss fight terasa mulus, hampir tidak ada perubahan yang terasa kaku. Efek interaksi lingkungan yang menarik di mana banyak objek bereaksi saat disentuh atau dihancurkan yang membuat dunia dalam game terasa hidup dan interaktif. Tone warnanya didominasi warna cerah dan hangat, di mana sebagian besar area menggunakan warna-warna ceria yang mendukung suasana petualangan dan kerjasama sehingga game terasa ramah untuk segala usia. Setiap chapter punya identitas warna sendiri seperti area pohon, salju, mainan, atau taman memiliki palet warna yang berbeda. Ini membuat setiap chapter mudah diingat. Warna digunakan untuk membimbing kita sebagai pemain. Objek penting sering dibuat lebih mencolok dibanding lingkungan sekitar sehingga navigasi terasa alami tanpa terlalu banyak petunjuk UI. Untuk musik yang ada dalam It Takes Two, soundtracknya menyesuaikan tema chapter, di mana musik berubah mengikuti dunia yang sedang dijelajahi, menyebabkan setiap area terasa punya identitas musikal sendiri. Musiknya mampu berubah dari lucu ke emosional. Saat gameplay santai, musik terdengar ringan dan menyenangkan. Saat cerita menyentuh hubungan Cody dan May, musik menjadi lebih emosional. Dalam It Takes Two, musik mendukung momen sinematik dengan baik di mana banyak adegan penting terasa lebih kuat karena dukungan musik yang tepat sehingga emosi kita lebih mudah terbangun. Efek suaranya dengan voice acting yang natural. Percakapan antara Cody dan May terdengar seperti pasangan sungguhan yang sedang menghadapi masalah. Dialog mereka terasa hidup. Karakter Dr. Hakim sangat ikonik, yaitu cara bicara dan aksennya membuat banyak adegan terasa lucu dan mudah diingat. Ia menjadi salah satu sumber humor terbesar dalam game. Audio lingkungan yang detail mulai dari suara mainan, mesin, air, hingga alam, semuanya membuat dunia mini terasa nyata dan imersif. Untuk fitur dalam game It Takes Two, menggunakan fitur gameplay co-op wajib 2 pemain. Seluruh game dirancang khusus untuk 2 pemain. Tidak ada mode solo dengan AI partner, semua puzzle dan tantangan mengharuskan kerjasama nyata antara kedua pemain. Ada sistem ability berbeda untuk setiap karakter. Cody dan May selalu mendapatkan kemampuan yang berbeda di setiap chapter. Kedua ability tersebut saling melengkapi dan harus digunakan bersama untuk maju. Variasi gameplaynya yang sangat tinggi, di mana hampir setiap chapter memperkenalkan mekanik baru. Game jarang memakai satu konsep terlalu lama. Karena itu, permainan terasa selalu segar dari awal hingga akhir. Menggunakan puzzle berbasis kerjasama, di mana sebagian besar puzzle tidak bisa diselesaikan sendirian.
Pemain harus berkomunikasi, mengatur timing, dan memahami peran masing-masing. Ini menjadi inti pengalaman bermain. Ada boss fight unik di setiap chapter. Setiap boss memiliki mekanik berbeda yang memanfaatkan ability chapter tersebut. Tidak hanya soal menyerang, tetapi juga memahami pola dan bekerja sama. Terdapat juga minigame tersembunyi di berbagai level. Terdapat minigame opsional yang bisa dimainkan berdua. Mulai dari balapan hingga permainan kompetitif kecil. Ini menjadi selingan yang menyenangkan di tengah cerita. Ada juga fitur split screen dinamis, di mana layar selalu terbagi dua agar kedua pemain dapat melihat perspektif masing-masing. Dalam momen tertentu, layar bisa berubah secara dinamis untuk mendukung gameplay dan cutscene. Level design yang terus berubah. Setiap dunia memiliki tema dan mekanik unik, mulai dari gudang, pohon raksasa, kamar anak, taman bermain, hingga lokasi-lokasi fantastis lainnya. Tidak ada area yang terasa sama. Ada sistem Friends Pass, yaitu di mana salah satu pemain yang memiliki game dapat mengundang teman bermain tanpa teman tersebut harus membeli game kedua. Fitur ini sangat memudahkan bermain co-op online. Cerita dan gameplaynya menyatu. Konflik hubungan antara Cody dan May tidak hanya diceritakan lewat cutscene, tetapi juga melalui puzzle, ability, dan desain level. Gameplay menjadi bagian langsung dari penyampaian cerita. Selanjutnya saya akan memberikan tips dan trik tentang cara bermain It Takes Two. Yang pertama, selalu komunikasikan apa yang kamu lihat, karena banyak puzzle dibuat agar masing-masing pemain melihat informasi yang berbeda. Jangan langsung mencoba sendiri, karena kadang solusi muncul hanya setelah saling memberi informasi. Juga jangan terburu-buru saat mendapat ability baru, karena setiap chapter memperkenalkan kemampuan unik untuk Cody dan May. Luangkan waktu mencoba semua fungsi ability sebelum lanjut, karena biasanya game akan menguji kreativitas penggunaan ability tersebut. Yang kedua, perhatikan ability pasangan, bukan hanya milikmu. Kesalahan umum adalah fokus pada kemampuan sendiri. Padahal banyak puzzle baru bisa dipahami jika kamu tahu apa yang bisa dilakukan partnermu. Anggap kalian satu karakter dengan 2 set kemampuan. Perlu untuk jangan lewatkan minigame. Minigame tersembunyi bukan cuma hiburan. Mereka bisa menjadi jeda yang menyenangkan di tengah cerita dan sering memunculkan momen lucu antar pemain. Yang ketiga, saat boss fight, fokus pada mekanik dulu. Jika gagal melawan boss, biasanya masalahnya bukan kurang cepat menyerang, tetapi belum memahami mekaniknya. Amati pola serangan dan fungsi ability chapter tersebut. Bisa juga gunakan kamera untuk mencari jalur alternatif. Banyak collectible dan minigame tersembunyi berada di area yang tidak langsung terlihat. Putar kamera ke atas, bawah, dan belakang sesekali karena game penuh rahasia kecil. Selanjutnya, jangan panik jika salah timing. Banyak puzzle membutuhkan sinkronisasi. Kalau gagal, cukup ulang dan komunikasikan hitungan atau aba-aba. Kesabaran lebih penting daripada refleks cepat. Perlu juga untuk eksplorasi area sebelum masuk objektif utama. Sebelum menyelesaikan puzzle utama, lihat sekeliling terlebih dahulu. Sering ada aktivitas sampingan, easter egg, atau minigame yang bisa terlewat. Yang terakhir, gunakan checkpoint untuk bereksperimen. Checkpoint di game ini cukup ramah. Jangan takut mencoba hal konyol atau berisiko. Kadang justru momen paling lucu muncul dari eksperimen yang gagal. Kita sendiri juga perlu untuk nikmati cerita, jangan hanya kejar tamat. Kekuatan terbesar It Takes Two ada pada interaksi antara Cody dan May. Dengarkan dialog, eksplorasi area, dan nikmati perkembangan hubungan mereka, karena banyak momen terbaik justru terjadi di luar jalur utama. Setelah melewati berbagai dunia fantasi dan ujian yang dirancang oleh Dr. Hakim, Cody dan May akhirnya mulai memahami akar masalah dalam hubungan mereka. Selama perjalanan, mereka belajar kembali bekerja sama, berkomunikasi, dan melihat sudut pandang satu sama lain, sesuatu yang sudah lama hilang dalam pernikahan mereka. Menjelang akhir cerita, mereka menghadapi ujian terakhir yang bukan tentang mengalahkan musuh, melainkan tentang memperbaiki hubungan yang rusak. Keduanya menyadari bahwa selama ini mereka terlalu fokus pada kesalahan pasangan masing-masing dan lupa menghargai hal-hal baik yang pernah mereka miliki. Game It Takes Two meraih keberhasilan penjualan yang luar biasa setelah dirilis pada 2021. Dalam beberapa tahun setelah peluncurannya, game ini berhasil terjual lebih dari 23 juta kopi di seluruh dunia, menjadikannya salah satu game co-op terlaris sepanjang masa. It Takes Two disukai oleh teman, pasangan, keluarga, gamer kasual, dan penggemar game co-op, menjadikannya salah satu game kerja sama paling populer di dunia.
Pendapatan It Takes Two dikatakan sangat besar sejak dirilis pada 2021. Dengan penjualan lebih dari 23 juta kopi di seluruh dunia, pendapatannya diperkirakan berada di kisaran 700 juta dolar Amerika Serikat hingga 1 miliar dolar Amerika Serikat secara global, tergantung harga jual di berbagai platform dan periode diskon. Game It Takes Two memiliki komunitas yang sangat besar, aktif, dan positif, terutama di platform seperti Discord, YouTube, Twitch, dan Reddit. Negara yang paling banyak menyukai It Takes Two berada di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, dan Cina. Karena negara-negara tersebut memiliki komunitas besar untuk game co-op, personal computer gaming, dan konsol PlayStation atau Xbox. Untuk saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai sequel dari It Takes Two. Namun, kemungkinan hadirnya It Takes Two terbilang kecil karena Hazelight Studios dikenal lebih suka membuat IP baru daripada melanjutkan game yang sama. Setelah sukses dengan A Way Out, mereka membuat It Takes Two, lalu melanjutkan dengan Split Fiction, alih-alih membuat sequel. Sekarang giliran kalian nih. Menurut kalian apakah It Takes Two layak disebut sebagai salah satu game co-op terbaik yang pernah dibuat? Dan buat kalian yang sudah main, siapa partner bermain kalian? Teman, saudara, atau pasangan? Selain itu, momen atau level mana yang paling berkesan selama kalian memainkan game ini? Tulis semua pengalaman dan pendapat kalian di kolom komentar, karena saya penasaran banget membaca cerita kalian. Jangan lupa juga like video ini, subscribe ke channel Game Seru, dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan review dan info game seru lainnya. Thank you and see you next time.